kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf Bu bila saya mengganggu waktunya. Saya ingin menjelaskan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Saya ingin Bu Rizka membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Baik Bu, dengan senang hati. Lalu permasalahan apa yang terjadi di kelas pada saat proses pembelajaran? Jadi gini Bu, ketika saya mengajar di kelas 10 TKB kemarin, saya merasa siswa kurang fokus pada pembelajaran saya. Kebanyakan siswa mau ngobrol dengan teman sebakunya dan juga dengan ibu. Apa karena mungkin saya kurang menarik perhatian siswa ya ketika menyampaikan pembelajaran di kelas? Atau mungkin ada hal lain yang membuat siswa seperti itu? Maka dari itu, saya meminta ketersediaan ibu untuk meluangkan waktu agar bisa mensupervisi ketika saya mengajar di kelas. Baik Bu, tapi sebelumnya apakah Ibu sudah membuat rencana pembelajaran? Saya sudah membuat rencana pembelajarannya Bu. Saya menyusun RPP yang berdasarkan SK, KD, dan indikator yang ada. Indikator saya membuat berdasarkan pada KD, buku yang saya pakai, dan juga kemampuan anak serta ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Bagus Bu, ini sudah lengkap dan sudah banyak yang mempertimbangkan aspek-aspek dalam pembelajaran serta sudah bisa membuat RPP sendiri. Apakah semua keterampilan mengajar sudah terlaksana? Tidak Bu, karena di sini saya menekankan pada keterampilan menjelaskan yang disertai dengan tanya jawab. Baik, apakah Ibu membutuhkan bantuan pengamatan di semua aspek keterampilan mengajar? Saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan saya mengajar di kelas dan juga kemampuan yang saya miliki. Bagaimana keterampilan saya menjelaskan materi kepada siswa, apakah sudah cukup baik atau tidak, dan juga bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas serta berinteraksi dengan siswa. Baik, lalu bagaimana dengan instrumen yang akan digunakan nantinya? Format instrumen penilaian, komponen keterampilan, menjelaskan yang disertai dengan tanya jawab seperti ini. Guru tinggal memberikan tanda cek serta menuliskan hal yang mana yang perlu diperhatikan dan hal mana yang perlu diperbaiki. Baik, lalu kapan pelaksanaan supervisi ini kita akan lakukan? Saya ada kelas di hari Jumat pada tanggal 11 November di jam pelajaran 1 sampai 3 Bu. Apakah kira-kira hari itu Ibu memiliki waktu luang? Mohon maaf Bu, pada hari Kamis dan Jumat saya ada tugas dinas di luar. Lalu bagaimana dengan hari lain? Baik Bu, saya ada jam mengajar di hari Selasa pada tanggal 15 November di jam pelajaran ke-5 sampai 8 sehabis jam istirahat Bu. Apakah kira-kira Ibu bisa? Baik Bu, saya bisa melakukan supervisi ini untuk membantu Ibu di hari itu. RPP ini saya bawa pulang untuk saya pelajari lebih lanjut dan saya akan menjalin instrumen observasi yang telah kita buat bersama ini. Baik Bu, saya sudah menceritakan semua permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk membantu saya. Sama-sama Bu, permasalahan di sekolah juga merupakan masalah bagi saya. Maka dari itu, kita harus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Maaf Bu, sebelumnya mengenai kontrak pembelajaran yang telah kita sepakati sebelumnya, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Tentu saja saya sudah siap. Lalu bagaimana pelaksanaannya nanti? Baik Bu, nanti ketika Ibu masuk ke dalam kelas, akan saya perkenalkan terlebih dahulu pada siswa. Kemudian Ibu silakan berbincang dengan siswa-siswa sebelum pelajaran saya mulai. Ibu silakan pilih tempat duduk yang menurut Ibu tepat. Baik, kalau begitu nanti saya duduk di barisan paling belakang tempat duduk siswa ya. Baik Bu, 30 menit lagi pelajaran dimulai. Saya persiapkan terlebih dahulu ya Bu untuk pembelajaran nanti. Silakan Bu, nanti kita ke kelas bersama-sama. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Hari ini kita akan pelajari tentang masalah linear. Nah, pada hari ini kita kedatangan kepala sekolah untuk melakukan pengawasan di kelas kita. Anak-anak boleh sampaikan salam terlebih dahulu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Bolehkah Ibu belajar bersama dengan kalian hari ini? Karena Ibu juga sudah lama tidak merasakan belajar seperti kalian. Boleh Bu. Baiklah, Ibu akan duduk di belakang saja biar kalian tidak terganggu dalam pelajaran kali ini ya. Silakan Bu, lanjutkan pembelajarannya. Baik, silakan dulu Bu. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Baik Bu. Mungkin sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Karena semua tadi sudah disampaikan oleh Marsha, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Oke, baik.
Terima kasih kepada Bu Rizka selaku kepala sekolah yang telah pengawasan kita pada hari ini. Ada yang ingin disampaikan dari Bu Rizka? Terima kasih kepada Bu Elza. Terima kasih, tidak ada, saya tidak akan menyampaikan banyak kata. Jadi saya sangat berkesan belajar bersama kali ini. Tolong dipertahankan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, kalau begitu, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Saya dari Bu Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir mengawas di kelas saya. Kira-kira gimana Bu hari pembelajaran hari ini? Saya sudah rekam dan catat ya Bu. Nanti saya akan analisis terlebih dahulu sehingga bisa dijadikan bahan diskusi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu kita bisa melakukan pertemuan lagi? Bagaimana kalau di hari Jumat di tanggal 17 November tahun 2022 di jam 1 siang Bu? Jadi bisa dievaluasi pada hari Jumat di jam pelajaran berikutnya. Oke, baik. Siap, saya akan menemui Ibu di ruangan. Baik. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu. Selamat siang, masuk. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar kemarin? Saya sedikit grogi Bu, walaupun sudah berusaha menghilangkan rasa grogi tersebut, tapi tetap saja ada. Saya nggak terbiasa mengajar di kelas diamati oleh Ibu kepala sekolah. Tidak terlihat seperti itu kok Bu. Kemarin Ibu sudah mengajar dengan baik. Ini RPP yang Ibu berikan kemarin pada pertemuan awal. Kemarin saya telah menganalisis RPP yang telah Ibu buat dan ternyata sudah bagus. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujudkan dalam pengajaran yang Ibu berikan. Namun, sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita kontrakkan pada awal pertemuan, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah merasa terlaksana semua dengan baik? Saya sudah mengajar sesuai dengan RPP dan juga kemampuan yang saya miliki. Saya sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, melakukan tanya jawab, dan memperhatikan kondisi kelas. Saya sependapat dengan Ibu. Akan terasa sempurna jika kita melihat video yang saya rekam kemarin untuk dapat melihat kemajuan usaha yang Ibu lakukan. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat video ini? Oh, ternyata seperti itu ya Bu keadaan kelas ketika saya mengajar, seperti yang Ibu katakan di awal. Siswa di bagian belakang memang membuat keramaian sehingga pembelajaran menjadi kurang kondusif Bu. Iya Bu, beberapa anak bagian depan mendengarkan dan fokus pada materi yang dijelaskan. Namun, pada bagian belakang masih banyak yang bercanda dan sibuk dengan kegiatannya. Ada yang perlu saya sampaikan mengenai pembelajaran kemarin. Anak-anak tidak konsumsif atau yang bisa kita bilang dengan sibuk dengan kegiatan sendiri karena kurangnya motivasi dan interaksi ke siswa. Lalu, kurangnya sesi diskusi pelajaran terkait dengan materi yang disampaikan, perbanyak diskusi dan komunikasi mengenai materi. Diperlukan adanya pendekatan juga kepada siswa yang duduk pada bagian belakang, sehingga siswa dapat memahami dengan materi yang dijelaskan. Siswa tidak kondusif pada saat penjelasan materi karena kurang memahami dengan materi yang disampaikan. Maka dari itu, diperlukan adanya sesi diskusi dan juga memberikan motivasi kepada siswa. Iya, memang saya juga malah sering seperti itu Bu, sering mendengar keributan dari sisi belakang. Namun saya kira mereka masih mendengarkan saya karena biasanya tatapannya masih mengarahkan ke saya. Bagaimana kalau Ibu lebih memperhatikan di sisi belakang? Seperti lebih banyak bertanya kepada siswa di sisi itu sehingga siswa terpancing motivasinya untuk fokus mendengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Selain itu, Ibu juga harus dapat membagi pandangan ke sisi belakang sehingga tidak memberi kesempatan siswa untuk lengah mencari kesibukannya sendiri. Baik Bu, saya akan mencoba saran yang telah Ibu berikan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah pertemuan kita? Saya merasa lebih lega karena saya dapat mengetahui kekurangan saya selama mengajar, sehingga saya bisa dapat memperbaiki sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan. Semoga saran yang diberikan oleh Ibu dapat terlaksana dengan baik. Saya senang jika Ibu mempunyai rasa optimis. Semangat mengajar Ibu agar dapat menjadi guru yang profesional. Saya akan selalu siap membantu Ibu dan guru-guru di sekolah ini. Terima kasih banyak Bu atas bantuan dan juga saran-sarannya. Saya akan coba menerapkan saran-saran yang telah diberikan dalam pengajaran saya dan akan saya rencanakan dari sekarang. Sama-sama Bu. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit ya Bu karena saya ada jadwal mengajar di kelas. Selamat siang. Ya, silakan, selamat siang juga.